Gimana kabar Fatir hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Udah makan tadi? Udah Bu. Udah salat? Sudah. Alhamdulillah. Siap sama ibu ini sama siapa lagi belajar? Bu Fahmi. Bu Feni. Ya. Ngomong-ngomong, Fatir berapa saudara? Oh, bertiga Bu. Bertiga. Fatir anak ke? Dua. Berarti anak berapa cewek? Oh, dua. Dua cewek. Ya. Berarti Fatir Ya. sendirian Ya. cowok. Jadi Fatir yang menjaga adik sama kakak ya. Ya Bu. Terus gimana kondisi di rumah? Udah aman? Aman alhamdulillah. Alhamdulillah. Fatir ada keluhan atau apa gitu, boleh kok cerita sama ibu? Keluhannya tuh apa namanya tuh Bu? Oh, susah Bu masuk pelajaran cacat itu Bu. Untuk MTK karena sama IPA Bu. Ini itulah ya, dua tuh yang selebihnya ada bisa. Bisa. Ya, Bu. Ya kan ini kan udah menerima lapor kan? Ya. Gimana keadaan nilai yang dua itu? Kalau yang IPA alhamdulillah masih bisa diselamatkan. Kalau MTK ya Nggak bisa. nggak bisa ya Bu. Gimana Fatir cara belajarnya sama ibu tuh, ada enak nggak? Kalau dari kedua guru tuh ada Bu, tapi kalau misalnya yang IPA mungkin cara menjelaskannya ya Bu. Kalau MTK IPA tuh cepat Bu, jadi kalau saya pun nggak bisa cepat-cepat ya Bu. Ya. Biasanya pelan, Ya. terus harus diulang-ulang Iya, gitu. Bu. Terus? Kalau yang MTK alhamdulillah ibu tuh ada jelas Bu, tetapi ibu tuh nggak mau ulang-ulang Bu, cuma sekali saja ya Bu. Cuma sekali. Ya. Oh berarti Fatir yang harus mengulangnya lagi itu di rumah ataupun di sekolah. Ada nggak misalnya Fatir minta tunjukin sama teman caranya gitu untuk menjelaskan? Ada Bu, tapi kalau sama guru yang MTK nggak boleh bicara dulu Bu. Boleh bicara. Berarti kalau mau ulang ya terpaksa antara di rumah atau di jam istirahat gitu Bu. Tuh. Hmm. Jadi Kalau apa namanya itu? yang mana? Yang paling masalah tuh yang di MTK sih Bu. Kalau MTK mungkin karena nggak sering ngulang karena ya tahu lah bukan MTK Iya. malas orangnya itu. Jadi Iya. gitu. Ibunya berapa kali dalam seminggu masuk? Kalau yang IPA 2 kali sama ya MTK. MTK. Ya. Pas ujian kemarin ada nggak diulang lagi biar masuk gitu kan? Yang MTK gitu yang kena kan? Kalau MTK ada sih Bu, tapi ya nggak dalam kali karena ya kalau sendiri mana paham gitu kan. Kalau di sekolah tuh malu saya sama teman-teman tuh nanti ya diketawain kok bisa sih ya itu malu saja sendiri. Kan Fatir cuma yang di IPA sama MTK aja gitu. Ya yang lain bisa kok. Yang lain bisa ya, alhamdulillah. Ada nggak terniat untuk misalnya ikut bimbel gitu biar masuk? Kalau bimbel ada sih Bu, rencana kalau sudah tamat gitu kan rencana langsung ambil bimbel 3 tahun itu kan untuk bisa masuk apa namanya ini angkatan Bu. Kalau sekarang rasa saya udah terlambat Bu, harusnya dari awal tahun masuk gitu Bu. Ya itu kekurangannya satu sih menurut ibu, karena kan kalau seandainya kita nggak bisa gitu, nggak bisa untuk fokus untuk di MTK atau IPA tuh, Ya, Bu. kita harus belajar dengan yang rajin gitu, misalnya ikutin bimbel atau kerja kelompok sama teman kan bisa. Setelah tamat ini nih mau kemana, SMA atau SMK? SMA sih Bu. Kalau SMK orang tua kan anak ngomong SMK enggak sih Pak. Kalau SMK harus punya skill. Kalau aku udah nggak punya skill itu, jadi ya SMA aja. SMA aja ya. Mau SMA mana tuh? SMA 1 itu Sangkano, ikuti jejak kakak. Oh kakak ada di situ juga ya. Angkatan 1. Terus jadi ibu harap untuk yang misalnya Fatir yang tuh nggak bisa IPA sama MTK tuh, ibu harap Fatir bersungguh-sungguh dalam belajar, perhatikan ibunya kan. Ada tuh satu guru yang tidak mau untuk menjelaskan lagi, terpaksa kita yang harus aktif gitu biar
nilai kita bagus. Apalagi sekarang Fatir kan udah kelas 9, dimana bentar lagi mau ujian kan. Siap ujian tuh tamat lagi, mau mencapai masa depan lagi kan. Nah, Ibu harap Fatir bisa itu berdoa dan bersungguh-sungguh ya. Ada lagi masalahnya ya itulah Bu ya, karena ya saya tinggal 2 tahun gitu kan. Jadi dari SD sampai sekarang ini terbawa-bawa, jadinya orang ngejek saya waktu saya ya itulah bodoh itu. Jadi kadang-kadang di sekolahnya ya ada aja orang ngejek gitu Bu. Jadi sebenarnya gara-gara itu juga saya malas belajar Bu. Pokoknya cepat pulang lah gitu dari sekolah ini gitu. Karena omongan orang yang gak enak, jadi Fatir tidak bisa untuk fokus belajar gitu. Ya Bu, jadi malas sekolah rasanya gitu. Tapi sekarang masih ada orang yang ngomong kayak gitu? Sekarang kalau dulu dari kelas 7 sampai kelas 8 sering Bu, tapi kelas 9 ini ya mulai kurang karena udah masuk kelas unggul juga ya kan. Ya, Bu. Jadi nggak sering bertemu lagi gitu. Tapi ibu lihat kamu itu sering mendam emosi ya? Iya Bu, kalau nggak dipendam saya takutnya memecah masalah gitu Bu. Jadi malas aja memecah masalah Bu, jadi ya pendam aja mati gitu. Pendam. Tapi nggak baik loh kalau orang yang pendam masalah tuh atau emosi tuh, nanti kan pas di titik yang nggak bisa lagi di kontrol gitu emosinya, bahaya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang gak enak kan sama orang, misalnya sering-sering ngejek itu, bilang aja langsung, tapi dengan cara yang baik-baik, kan bisa tuh. Iya, kalau pernah sih nanti itu Bu ya, tapi saya takutnya rumah saya dulu pas kelas 7 itu Bu, karena saya kan diejek nih Bu, kan pokoknya nggak bisa dinilai ya kan, terus saya malas. Udah terus stop lah, aku nggak mau gini lagi dong gitu. Aku mau fokus belajar itu. Dia nggak terima gitu, jadi dia bilang lihat aja nanti di bawah aja kan, pulang sekolah gitu. Terus awalnya saya anggap gitu kan, pengen lalu aja ya kan. Jadi pas pulang sekolah kan saya kan jalan kaki dari sini ke rumah sakit, tuh nunggu papa di rumah sakit kan. Tuh saya tuh lewat jalan pintas tuh ya dekat lah kan. Tuh ternyata ditungguinnya lah teman-temannya, dia sama teman-temannya di itu ya tuh ya tahu lah bukan, dia pasti pukul aku, pasti dia jajan aku gitu lah, sampai di sini nih sini dekat sini nih memar gitu lah. Untung dalam nih nggak nampak orang tua tuh, malas ngomong orang tua tuh, nanti mencari masalah aja gitu kan. Terus saya pendam aja sekarang. Tapi ada nggak di hati Fatir tuh dendam gitu sama orang? Dendam pastinya ada, tapi bagi saya kan prinsip apa gunanya dendam ya kan, kalau tuh mau kita balas dengan prestasi kita, nggak boleh balas balik gitu. Balas dengan prestasi biar orang tuh kok anaknya kayak gini, iri gitu kan, biar iri gitu sama kita. Kalau tahu misalnya masalah ini nih, orang tua nggak tahu, kita pendam aja gitu, jadi orang tua nggak tahu apa-apa gitu. Berarti Fatir tuh tertutup di rumah, nggak mau cerita-cerita baik sama kakak, adik, orang tua? Enggak, karena kalau misalnya bilang saya nggak mau Bu, saya ngaku aja kan kakak saya ini keluarga Cemara gitu kan. Jadi saya nggak mau merusak itu kebahagiaan itu ya. Karena pas saya kecil, pas SD ibu sakit, papa tuh banyak masalah. Tuh saya gara-gara tinggal kali tuh termasuk masalah papa, jadi saya nggak mau gitu lagi gitu, maksudnya menambah beban orang tua tuh, biarlah saya pikiran saya sendiri gitu, memikul pikiran saya sendiri gitu. Terus sampai sekarang masih kayak gitu, masih tertutup. Biasanya kan kalau apalagi anak cowok itu kan dekatnya sama ibu. Kalau saya bilang tertutup ya cuma ya terbuka dikit aja ya, kalau masalahnya tuh nggak terlalu besar,
itu nak saya bilang kalau misalnya masalah besar Bisa. gitu untuk kena bully itu saya nggak mau Bu, karena nggak mau nambah pikiran orang tua gitu. Karena kalau saya bilang ke ibu saya kena sakit kanker. Iya. Jadi papa pernah bilang, Ker, jangan buat tambah pikiran ibu tambah berat ya, karena kata dokter kalau mau ibu tuh sehat itu nggak mau cepat dari tuh cepat. Iya. Itulah Bu. Iya, Ibu paham. Jangan tambah masalah, jangan membuat pikiran ibu tuh berat, buat hati ibu tuh senang. Iya. Jadi dari kata-kata tuh saya Berpikir ya ya. pikir jadi janganlah, biarlah saya simpan itu, biarlah saya yang merasakan, janganlah ibu papa yang tahu juga gitu. Berarti Fatih pernah dibully juga. Ya bully paling parah waktu itu saya nggak mau sekolah tuh 2 hari 3 hari itu. Terus alasan saya cuma sakit gitu. Sampai orang tua juga tidak tahu. Enggak tahu. Ya. Cara Fatih melawannya untuk biar nggak trauma itu gimana? Caranya tuh kalau dulu palingan menjauh, pas tuh membuang pikiran, pokoknya jangan berdekat sama dia, jangan kontak fisik sama dia, sudah tuh menjauh aja pokoknya gitu. Apa namanya tuh kalau carain tak temu gimana caranya saya nggak tahu gitu. Ya. Tapi seiringnya berjalannya waktu Fatih bisa ya kan. Tapi berharap sih kan ini mau tamat lagi nih di SMP kan. Seandainya kalau ada orang yang gitu lagi gitu sama si Fatir, gimana cara Fatir untuk apanya? Orang biar tidak terfikirkan lagi, biar tidak terjadi kesalahannya itu, permasalahan yang dulu itu. Kalau menurutmu sih gimana ya? Ada itu pokoknya kalau menurut ya jauhin, terus tuh jangan kalau dia nyerang dulu buat dia senang aja, karena senang sebenarnya kan dia mau cari perhatian saja. Iya. Entah nanti dia tidak dapat perhatian dari rumah atau apa gitu kan. Itu aja Bu. Kalau kita lawan ya kan itu sama aja untuk pas 7 kelas 8 itu. Apa bedanya kita sama dia ya kan? Ya, apa bedanya gitu, ngapain melawan itu. Terus untuk belajarnya di SMA Ibu harap juga itu misalnya nggak dapat misalnya kan IPA sama MTK ya kan, Ibu harap itu mendalami gitu, apalagi kan mau masuk angkatan. Angkatan itu kan perlu tuh MTK, IPA, itu kan perlu. Angkatan apa namanya? Jarak. Nah kalau itu sebenarnya tuh rencana pokoknya rencana nomor 1 tuh pokoknya mau tamat dulu SMA nih gitu, nanti lihat kondisi gitu, tapi cita-cita terdalam saya gitu katanya. Mudah-mudahan tercapai. Terus jaga pola makan, kesehatan, sama fisik itu yang perlu. Tapi sekarang udah kelihatan sih bibit-bibit buat angkatannya kan. Pertemanan di kelas sekarang gimana? Kalau di kelas ya Bu, mungkin ya karena ada kelas 9 ya Bu, apa namanya nih, orang mbak circle gitu Bu, jadi saya kurang suka gitu Bu. Circle ya Bu, ya kalau dulu ya pas kelas 8 kan, kalau yang memilih saya itu kan di kelas-kelas lain gitu. Di kelas saya tuh solid kelas 8 dulu Bu, perempuan sama perempuan tuh mau main sama laki-laki. Kalau sekarang mau menjarak saja gitu Bu. Jadinya kalau pertemanannya sekarang ini ya tidak asik gitu. Ya. Tapi kalau pas pelajaran Ibu yang MTK ada nggak teman-teman tuh enak gitu dibawa? Bisa. Kalau MTK apa namanya nih Bu, ada beberapa orang ada yang nggak mau, yang pokoknya lu tanya aja gitu, juga bebek. Mungkin ada beberapa teman yang bertanya ya setengah-setengah ngasihnya, pokoknya cara yang ini justru serah kamu lah, mana caranya lagi gitu kan. Terus ada juga yang mau nunjukin, ada juga mau nunjukin jawaban. Tapi kalau yang nunjukin jawaban itu nanti kita nggak bisa kan? Apa gunanya nanti? Padahal kita di sini belajar, tapi kita ditunjukin juga sama teman. Iya Bu, ada kok.
Tapi ya kalau saya sih gengsi mungkin ya Bu. Kalau kadang-kadang teman tuh nunjuknya tuh sambil ngejek atau kalau bercanda ya. Saya nggak dia bercanda ya kan Bu. Itu kadang-kadang tuh malas aja tuh Bu. Kalau di rumah sih kan, kalau rumah mau belajarnya tuh harus sama orang yang ngerti gitu Bu. Tuh kalau yang di rumah orang tua sibuk, adik mana ngerti punya kita kan. Tuh atau kakak tuh sibuk kita. Jadi malas aja belajarnya kan. Siapa mau nunjukin kalau aku buat sendiri salah ya. Kan sekarang ada tuh dunia lagi canggih-canggihnya. Biasanya kan kalau anak-anak tuh kalau dia nggak bisa kan di HP atau di Google. Ada nggak terpikiran kayak gitu? Ada sih Pasti Bu, kan, pasti ada. kebanyakan. Tapi kalau menurut saya ya, karena kalau saya orangnya tuh suka mendengarkan bukan membaca kan Bu. Jadi kalau misalnya saya minta tolong ke misalnya ChatGPT atau Google gitu kan, tolong ini saya kan. Jadi kalau misalnya panjang Bu, malas gitu kan. Makanya kalau kadang-kadang kalau kepepet kali kan, kalau nggak ngerti kali ya palingan buka YouTube, pas itu cari itu mata belajar yang saya mau lihat kan. Tapi kadang-kadang kalau di YouTube tuh banyak referensinya orang lain tuh Bu. Iya. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat dari A, lihat yang B, beda. Tuh, aduh, yang mana yang betul sebenarnya? Kan bingung gitu kan. Kalau di sekolah nih kan ibu tuh ngajar pasti ibu tuh lah langsung kan. Itu pengalaman 12 tahun gitu. Mana yang cepat untuk mengerjakan satu soal gitu kan. Kalau di itu kan beda-beda cara orang kan. Itu jadi kadang-kadang kalau saya mau belajar di rumah tuh aduh yang mana sih malas jadinya kalau beda-beda nih gitu. Terus nggak dikerjain gitu? Tunggu teman dulu menunjukin atau gimana? Kalau mau belajar biasanya dia misalnya hari Senin tuh belajar tuh hari Selasa, ada lagi biasanya di jam istirahat atau pagi-pagi itu minta tunjukin teman misalnya ini gimana sih caranya gitu, minta tolong satu ya gitu kan. Nah oke, biasanya ditunjukkan gitu. Ya. Oh ya, ini kita mengalihkan topik terlebih dahulu, tapi ini Ibu minta maaf kalau tersinggung ya. Itu tinggal kelasnya kelas berapa? Kelas 1 dan 2. Kelas 1 di SD sama 2 karena kalau saya nih dulu apa nama penyakitnya ada sih ada penyakit keterlambatan berpikir apa nama bukunya kalau misal di umur 10 tahun gak cara memikir saya itu kayak 8 tahun gitu. Keterlambatan 2 tahun ya. Keterlambatannya ya. Ada itu. Nah, jadi kalau dulu ya Bu, karena gara-gara tinggal pas itu ya pergi ke psikolog selama 6 bulan gitu, terapi gitu segala macam. Oh berarti pernah ke psikolog juga? Pernah 6 bulan. Sampai malas nggak usah lah pergi lagi ya aku kan. Karena papa nggak maksa ya lah gitu. Tapi ada satu syarat apa tuh gitu Pak. Kalau mau belajar tuh rajin-rajin, papa nggak mau kamu juara 1 tidak 3 kok. Yang penting kamu tuh paham kok apa yang kamu pelajari gitu. Oke kataku. Terus sama lah sama ibu. Kalau mungkin gara-gara itu juga sih Bu, ibu sampai ngedrop sampai masuk rumah sakit itu Bu. Karena ya ibu keturunan kanker payudara Bu. Jadi jadinya apa namanya ketahuannya pas saya tinggal ibu tuh sakit, itu bapak kan cemas atau gimana nih kan. Tuh bapak bawa ke rumah sakit ternyata kena kanker payudara stadium 4 terakhir. Jadi bapak terbagi tuh orang tuanya sakit, istri yang sakit juga kan. Jadi bapak tuh nggak fokus lihat saya gitu. Tapi ya bisa gitulah. Tinggal kali itu. Paham. Itu berarti kanker payudara itu sekarang gimana? Alhamdulillah ya sekarang terkendali Bu. Harusnya kan obat itu. Oh berarti ketergantungan obat gitu ya? Ya kalau misal karena orang tua ibu saya nih penyakitnya banyak Bu, sakit jantung ya, kolesterol ya, gula ya, turun ke ibu saya semua tuh. Dikasih gitu ya? Jadi itulah
pas saya umur 6 atau 7 tahun ketahuan semuanya itu. Jadi dokter tuh ada 2 opsi tuh, kemo saja atau diangkat gitu, karena dia ganas. Kalau tidak ganas tuh nggak diangkat kata dokter tuh. Terus tuh kata orang tua saja demi kebaikan kan diangkat. Ternyata pas diangkat sudah berobat lagi minum 12 kali. Ternyata masih tumbuh gitu tuh. Masih ada ya. Jadi pikiran papa saya itu masih cuma bau gitu. Sekarang kan alhamdulillah nih sudah santai. Kalau dulu tuh nampak kantung matanya nampak gitu, lelahnya nampak gitu. Jadi kalau saya untuk itu saya malas itu, ngapain sih bilang orang tua, biarin aja lah gitu, biar saya simpan sendiri. Karena kondisi keluarga juga yang tidak memungkinkan. Malas saja bilangnya gitu. Tapi salut sama Fatir tidak melihatkan di sekolah lagi banyak masalah. Bisa membagi waktunya, bisa membagi pikirannya. Dan ibu harap juga Fatir selalu bisa membanggakan kedua orang tua. Dan semoga orang tua sehat-sehat dan diberi rezeki. Fatir juga diberi kesehatan dan diberikan otaknya yang cerdas. Amin. Ya, sekarang kesibukan apa? Mama gimana? Kalau mama kan, kalau papa kan perawat di rumah sakit Mutar sekarang nih. Kalau mama jadi bidan di puskesmas Lasi gitu Bu. Jadi sama-sama profesi. Iya Ya, gitu. Jadi kalau orang tua, kalau kadang-kadang kan orang takut mau misalnya untuk mengangkat kanker itu kan kadang-kadang takut. Nah, jadi kalau orang tua saya ngerti gitu kan itu ya gitu. Jadi karena ya kata dokter ya, kalau penyakit nanti itu tuh yang utama pasti membuat kita badannya tuh lemas gitu kan, pasti kelelahan itu. Jadi itulah saya mau gitu membagi beban pikiran ya. Kalau di puskesmas tuh kalau saya lihat ya Bu, kan bentuknya nih, sini nih banyak berkas-berkas, di bawahnya berkas, laporan apalah, saya nggak ngerti kan. Itu kadang-kadang melihat orang tua sampai jam 12 malam mau buat laporan berapa gitu kan. Kalau mau bilang bicara nih kita mahasiswa ya takutnya gak mungkin ya, takut orang tua tuh ngadrop lagi masuk rumah sakit, aku nggak mau gitu kan. Karena ya untuk ada teman apa gitu kan, sama-sama penyakitnya sama gitu. Jadi saya nggak mau itu, karena saya maunya orang tua saya tuh lihat saya ini bisa sukses ya, atau enggak setidaknya kalau nggak bisa lihat punya cucu, lihat anaknya nikah, lihat sukses itu nggak mau membanding kita, membuat orang tua senang saja. Tapi Fatir udah dekat sama kakak gitu? Dekat ada sih, yang saya paling dekat sama adik, karena kalau sama kakak tuh support kan sudah kuliah, jadi nggak terlalu dekat itu jadinya. Palingan sama adik, karena adik masih kecil yang masih kelas 5 SD tuh saya kadang-kadang tuh suka jahilin dia gitu, terus saya dekat sama adik gitu. Kalau kakak ya palingannya sapa biasa saja. Berarti sering dekatnya sama adik. Itu enggak cerita-cerita gitu sama kakak, misalnya kalau ada hari liburnya gitu untuk masalah gitu? Kalau kakakku gimana ya, kakakku tuh orangnya tipe bodo amat? Bukan, ya ada sih perhatian, tapi saya tuh malas kadang-kadang. Kalau aku pernah cerita nih, aku pernah beli di pas kelas 8 itu kan saya simpan aja setahun tuh nggak ngapa-ngapain di meja. Jadi pas kelas 9 ini kami sedang asik bicara kan tentang masa-masa SMP ini lah ya kan. Jadi aku bicara kan, itu keceplosan bilang aku nih kelas 8 pernah gini-gini gitu kan. Tuh nangis satu lama sejam tuh kan. Tuh ngapain nangis ya kan? Enggak, dengar ceritamu aku jadi nangis aja kan. Jangan nangis lah, kan sudah lama kok kata gue kan. Enggak bisa tahan. Jadi kalau mencerita ke kakak saya kan,
kakak saya itu orangnya penangis, pas tuh suka kadang-kadang ingat itu kan saya bicara yang itu tentang beli itu. Nah itu nanti diingatnya, nah itu buat dia nangis aja sendiri gitu. Jadi takutnya dia sedang kuliah kan, sekarang jauh ya bu, dia sekarang kan di Jogja, saya di sini gitu. Oh berarti LDR sekarang ya. LDR gitu, jadi takutnya nanti mempengaruhi sama dia kuliah gitu. Ya, jadi beban Pikiran ya lebih baik lah simpan aja lah. Ya kan kalau mau cerita ya cerita yang senang-senang aja gitu. Yang ya aku bisa dapat ranking atau nilai bagus gitu kan, atau yang lain gitu. Tapi seandainya kalau Fatir tidak bisa gitu menyimpannya lagi, udah boleh kok cerita sama teman. Tapi temannya itu cari yang terpercaya, yang bisa jaga rahasia begitu, yang bisa cari solusi, jangan yang menambah pikiran. Atau enggak sama guru yang bisa dapat percaya kayak guys kan bisa gitu. Daripada dipendam sendiri kan gak enak juga gitu. Iya, bukannya nggak percaya sama ibu ya bu, tapi kalau dalam prinsip ya lebih baik kamu pendam sendiri, kamu cari solusinya sendiri. Kalau apa namanya nih, kalau saya tuh saya nggak mau nyusahin orang lain. Pokoknya kalau kau punya masalah kau cari sendiri solusinya, kau solusinya sendiri. Kalau nggak bisa, nah baru dan ketemu sama orang tua gitu. Hebat sih prinsipnya, Karena ya salut. kalau ada bu, kadang-kadang saya lihat gitu kan, kadang-kadang anak ini nggak ada rasa syukur itu lah, ke sini ke situ nggak itu. Jadi kalau lihat nggak mau lah saya gitu sama beban orang tua gitu. Jarang-jarang loh anak laki-laki yang berpikiran seperti Fatir ini saat ini. Karena kan kebanyakan lihat zaman sekarang anak ini sulit. Itu lah bu. Kalau lihat yang sebenarnya laki-laki kalau orang itu harusnya malu bu. Kalau menurut saya itu malu bu. Apalagi saya ini anak tengah, anak laki-laki sendiri di rumah tuh. Itu orang tua bilang ke saya, Fatir, ya baik kan, kamu ini anak ya sendiri gitu kan. Nah, terus kamu harus jaga orang tua, jaga adik. Banyak tanggung jawab gitu kan. Tanggung jawab. Jadi bapak tuh minta tolong ke semua kamu ya. Kalau janganlah bawa masalah, lebih baik kalau ada masalah Selesaikan. Kalau misalnya nggak bisa kata bapak, baru situ depan kita cari sama-sama solusinya. Itu gitulah bu, itu prinsip yang ambil itu. Prinsipnya bagus sih Bu Salam juga melihat keteguhan Fatir ini. Haruslah bu gitu. Iya, karena anak cowok ya kan, mana anak cowok satu-satunya lagi ya kan. Itu tanggung jawab Banyak. Sekian dulu dari Ibu dan terima kasih juga kepada Fatir yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini, yang sudah mau cerita sama Ibu. Mudah-mudahan nilai-nilainya juga bagus, orang tuanya sehat, Fatir juga kan. Ibu ada salah, Ibu minta maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima